Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa dan mahasiswi yang Bu Aris banggakan dan Bu Aris cintai, pada kesempatan kali ini kita jumpa yang pertama untuk semester genap pada materi pembelajaran mata kuliah keperawatan anak. Mudah-mudahan mahasiswa dan mahasiswi semuanya masih diberikan kesehatan dan mudah-mudahan kita semuanya terhindar atau terlindungi dari COVID-19 yang sekarang ini sedang melanda di dunia sebagai pandemi. Meningkat untuk pertemuan yang pertama pada mata kuliah keperawatan anak ini, kita akan membahas bersama-sama mengenai konsep dasar dan perspektif keperawatan anak. Di sini kita akan mengetahui bahwa mungkin mahasiswa juga sudah memahami apa yang dimaksud dengan pengertian anak. Nah, untuk pengertian anak di sini ada beberapa pengertian, ada di antaranya menurut WHO, kemudian ada juga menurut Undang-Undang RI nomor 4 tahun 1979, kemudian ada Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1974. Nah, di sini dari berbagai pengertian yang ada, mahasiswa dan mahasiswi dapat mengetahui bahwa kalau dinamakan dengan anak menurut WHO adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Kemudian kalau untuk Undang-Undang RI nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, ini disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum menikah. Nah, untuk Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1974, bab 9 pasal 42 ini menyebutkan bahwa anak yang sah itu adalah yang dilahirkan dalam atau sebagai perkawinan yang sah. Dari pengertian yang ada dapat kita simpulkan bahwa anak adalah seseorang yang dilahirkan dalam atau sebagai perkawinan yang sah yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum menikah. Jadi kalau dilihat dari pengertian dan undang-undang yang ada, di sini kalau mahasiswa dan mahasiswi semuanya belum mencapai usia 21 tahun, berarti masih dikatakan sebagai anak-anak. Tetapi kalau sudah mencapai usianya lebih dari 21 tahun, walaupun itu adalah lebihnya 1 detik, itu sudah tidak dinyatakan sebagai anak-anak lagi. Untuk pengertian keperawatan anak, yaitu suatu praktek keperawatan yang menekankan pada status kesehatan anak, ini dimulai dari bayi sampai dengan remaja. Nah, untuk keperawatan anak sendiri, ini adalah merupakan suatu pelayanan profesional yang didasarkan pada ilmu keperawatan anak dan teknik keperawatan anak yang berbentuk pelayanan biopsikososial spiritual yang komprehensif ditunjukkan pada anak usia 0-18 tahun dalam keadaan sehat maupun sakit dengan menggunakan pendekatan proses keperawatan. Jadi di dalam melakukan suatu proses keperawatan di sini, bahwa yang namanya keperawatan anak itu harus dilakukan secara keseluruhan atau secara komprehensif, di mana untuk melakukan asuhan keperawatan tersebut itu harus meliputi berbagai aspek yang ada, baik itu pelayanan biopsikososial ataupun spiritual yang ada, baik pada anak yang sehat maupun pada anak yang sakit. Untuk kedudukan anak di Indonesia, yang pertama di sini kita melihat bahwa anak itu dipandang sebagai pewaris keluarga. Yang kedua adalah anak masih dianggap sebagai sumber tenaga murah yang dapat membantu ekonomi keluarga. Dan yang ketiga adalah keberadaan anak ini adalah sebagai anak didik yang menjadi pribadi yang mandiri. Yang pertama, anak dipandang sebagai pewaris keluarga. Nah, sebagai pewaris keluarga di sini tentunya anak itu akan mewariskan semua yang ada di dalam keluarga. Tidak hanya di dalam hal mewarisi hartanya saja, tapi termasuk di antaranya adalah sebagai pewaris penyakit. Sebagai contoh misalkan aja, pewaris penyakit itu adalah adanya penyakit keturunan atau genetik. Sebagai contoh di antaranya ada penyakit jantung, kemudian ada penyakit diabetes mellitus, ada talasemia, kemudian ada retardasi mental.
ini termasuk adalah yang akan diwariskan kepada anak cucu kita. Makanya di dalam kita nantinya memilih suatu perkawinan, itu hendaknya itu melihat pewaris keluarganya itu dari bibit, bebet, dan juga bobotnya. Sehingga nantinya harapannya akan menjadikan atau memberikan warisan kepada anak cucunya itu adalah sebagai pewaris keluarga yang sehat, baik jasmani, rohani, ataupun materialnya juga termasuk di dalam pewaris keluarga yang sehat. Yang kedua, anak masih dianggap sebagai sumber tenaga murah. Nah, di sini kalau yang namanya anak misalkan aja membantu orang tuanya menyapu, ngepel, mencuci, itu adalah nantinya tidak akan mendapatkan bayaran. Tetapi kalau anak tersebut masih meminta bayaran, berarti orang tuanya kemudian memberikan upah, ini bukan kedudukannya sebagai anak, tetapi bisa dianggap mungkin sebagai asisten rumah tangga ya. Nah, ini mungkin diantara kalian mahasiswa kalau membantu orang tuanya itu sedikit-sedikit minta upah. Sedikit-sedikit minta upah. Berarti Anda termasuk bukan menjadi kedudukan sebagai seorang anak, tetapi mungkin sebagai seorang pekerja. Yang ketiga adalah anak didik menjadi pribadi yang mandiri. Nah, di sini kedudukan anak dengan harapannya disekolahkan di sektor sekolah yang formal ataupun informal, nantinya akan menjadikan pribadi seorang anak yang bisa mandiri. Jadi tidak mengalami suatu ketergantungan lagi kepada orang lain. Terus yang selanjutnya adalah mengenai falsafah keperawatan anak. Falsafah keperawatan anak ini merupakan keyakinan atau pandangan yang dimiliki perawat dalam memberikan pelayanan keperawatan pada anak, yang berfokus pada keluarga atau family center care, kemudian pencegahan terhadap traumatic care atau atraumatik, dan juga manajemen kasus. Nah, di dalam falsafah keperawatan anak disinilah nantinya diharapkan dalam kita melakukan asuhan keperawatan itu adalah difokuskan kepada keluarga atau family center care. Dan juga diharapkan nantinya prinsip traumatic care atau meminimalkan trauma pada anak saat melakukan asuhan keperawatan itu bisa diminimalkan, karena traumatic care yang terjadi pada anak saat dilakukan tindakan perawatan nantinya akan bisa mengakibatkan trauma yang berkepanjangan. Tidak hanya dalam beberapa hari saja, beberapa minggu, bulan, bahkan bisa terjadi bertahun-tahun untuk anak yang mengalami traumatic care. Selanjutnya, falsafah yang ketiga adalah bahwa kita melakukan asuhan keperawatan anak ini adalah berdasarkan pada manajemen kasus. Jadi tidak bisa disamakan antara anak yang satu dengan anak yang lain. Di sini kita akan melakukan suatu pengelolaan terhadap pasien itu didasarkan pada manajemen kasus yang ada. Misalkan pasien dengan kasusnya adalah tipoid, itu akan berbeda dengan manajemen kasus pada anak yang mungkin mengalami gangguan pada jantung, pada gangguan pada pencernaan, dan lain sebagainya. Sekalipun itu adalah merupakan anak kembar, maka tidak akan bisa di dalam melaksanakan manajemen kasus itu disamakan, karena anak yang satu dengan anak yang lain mempunyai perbedaan walaupun itu adalah anak kembar siam. Untuk filosofi daripada keperawatan anak di sini tadi sudah kita terangkan, yaitu diantaranya ada perawatan yang berfokus pada keluarga, kita melakukan prinsip traumatic care, dan juga manajemen kasus. Prinsip keperawatan anak. Nah, di dalam prinsip keperawatan anak ini ada beberapa prinsip, diantaranya adalah anak itu bukan miniatur orang dewasa. Nah,
Oleh karena itu, anak tidak bisa disamakan bahwa anak adalah merupakan gambaran daripada orang dewasa. Itu nggak bisa. Karena setiap anak itu mempunyai tahap perkembangan yang berbeda-beda, yang berlangsung setiap saat dari mulai usia 0 sampai dengan 18 tahun, atau kalau menurut WHO adalah sampai dengan usia 21 tahun. Yang kedua adalah anak sebagai individu yang unik dan mempunyai kebutuhan sesuai dengan tahap perkembangannya. Nah, di sini antara anak yang satu dengan anak yang lain dalam setiap hari itu mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda dan sifatnya unik. Setiap hari akan berbeda perkembangannya dari hari ke hari, detik ke detik, waktu ke waktu, tahun ke tahun. Ini akan mengalami sebuah perubahan yang berbeda. Makanya kalau di anak itu akan mempelajari berbagai mungkin perkembangan ya, mulai dari 0 sampai dengan 21 tahun. Terutama di sini biasanya kita akan lebih fokus adalah usianya 0 sampai 18 tahun. Karena setelah usia 18 tahun itu adalah nantinya kecenderungan untuk proses perkembangan anak itu sudah terhenti. Baik perkembangan fisik, motorik halus, motorik kasar, dan bahasanya. Yang ketiga adalah pelayanan keperawatan anak berorientasi pada pencegahan dan peningkatan derajat kesehatan, bukan mengobati anak sakit. Nah, di sini diharapkan pada prinsip keperawatan anak adalah prinsipnya kita melakukan suatu pencegahan supaya anak tidak terjadi sakit. Oleh karena itu, anak harus diberi makanan atau kandungan gizi yang seimbang. Dengan kandungan gizi yang seimbang, nantinya diharapkan untuk keperawatan terhadap anak ini prinsipnya terpenuhi. Karena apa? Anak-anak dengan gizi yang seimbang itu akan mendapatkan kesehatan yang optimal sehingga tidak akan mengalami sakit. Apalagi di zaman pandemi ini, ya, mahasiswa dan mahasiswi juga harus optimal di dalam melakukan pencegahan, terutama adalah terhadap suatu penyakit yaitu COVID-19. Ini harus berupa makanan ataupun gizi yang seimbang supaya kita imunnya itu meningkat sehingga tidak terjadi sakit. Yang keempat adalah keperawatan anak. Ini merupakan suatu disiplin ilmu kesehatan yang difokuskan pada kesejahteraan anak sehingga perawat bertanggung jawab secara komprehensif di dalam memberikan asuhan keperawatan kepada anak. Nah, ini sekali lagi bahwa kita di dalam melakukan asuhan keperawatan anak tidak boleh dipisah-pisahkan, hanya memilih pada salah satu bagian saja. Misalkan kita memfokuskan pada bagian untuk kebutuhan biologisnya saja, psikologinya nggak terpenuhi, kemudian sosialnya nggak terpenuhi, itu nggak boleh. Jadi di dalam melakukan asuhan keperawatan anak, prinsipnya ini adalah harus komprehensif. Jadi secara keseluruhan, baik psikososial, spiritualnya ini harus seimbang ya. Supaya nantinya anak-anak itu akan bisa tumbuh dan berkembang secara optimal. Yang kelima, bahwa di dalam praktek keperawatan anak ini adalah mencakup kontrak dengan anak dan keluarga untuk mencegah, kemudian menginterpretasikan dan juga meningkatkan daripada kesehatan anak, terutama untuk traumatic care dan lain sebagainya, sehingga nantinya terjalin suatu kondisi perawatan terhadap anak dengan baik yang tidak akan melanggar suatu kode etik dan lain sebagainya. Lah di sini ini kita harus memperhatikan bahwa di dalam asuhan keperawatan anak kita harus melibatkan anak dan keluarga supaya nantinya kalau terjadi sesuatu hal legal etiknya kita bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian untuk tujuan keperawatan anak
ini adalah nantinya mencakup untuk meningkatkan daripada maturitas ataupun kematangan. Jadi di sini itu nantinya prinsip keperawatan anak, walaupun anak dalam kondisi sakit, ini diharapkan juga nantinya akan terjadi optimalisasi di dalam pertumbuhan dan perkembangan. Oleh karena itu, di dalam anak yang sedang sakit juga nantinya kita lakukan suatu proses di dalam asuhan keperawatannya untuk meningkatkan optimalisasi di dalam tumbuh kembangnya sesuai dengan keadaan ataupun kondisi sakitnya. Yang terakhir adalah berfokus pada pertumbuhan dan perkembangan. Nah, untuk prinsip keperawatan anak di sini itu nanti harapannya itu adalah nantinya difokuskan kepada pertumbuhan dan perkembangan anak. Sehingga nantinya setiap anak, setiap hari, setiap waktu untuk melakukan asuhan keperawatannya adalah berbeda-beda. Kita masuk materi yang selanjutnya adalah ke paradigma keperawatan anak. Nah, untuk paradigma keperawatan anak di sini itu meliputi 4 aspek, yaitu anak, kemudian konsep sehat sakit, lingkungan, dan juga keperawatan. Untuk anak sendiri, nah di sini itu untuk anak sendiri nantinya diharapkan bahwa di dalam paradigma keperawatan anak, ini kita harus memperhatikan mengenai anak tersebut. Nah, untuk bisa anaknya ini bisa diperhatikan dengan baik, bisa mendapatkan pelayanan keperawatan dengan baik, kita juga harus memperhatikan dengan adanya konsep sehat dan sakit. Dengan adanya konsep sehat yang sakit yang kita pahami, mulai dari sehat, kemudian nanti ada kurang sehat, kemudian ada sakit, ada meninggal. Nah, ini perlu kita pahami bahwa yang namanya konsep sehat sakit itu berjalan terus. Mulai dari pertumbuhan perkembangan sampai dengan manusia itu tumbuh berkembang dan akan meninggal ataupun mati. Nah, ini kita juga harus memahami mengenai siklus kehidupan manusia ataupun konsep sehat sakit. Terus untuk paradigma keperawatan anak di sini itu ada lingkungan. Lingkungan ini juga akan mempengaruhi di dalam kehidupan anak, di mana anak akan tumbuh dan berkembang dengan lingkungan yang baik, itu maka anak akan tumbuh dan berkembang menjadi anak yang baik. Begitu pula sebaliknya, kalau anak itu berada di lingkungan yang kurang baik, maka akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang kurang baik juga. Karena faktor lingkungan ini pengaruhnya besar sekali terhadap kehidupan anak. Untuk keperawatan anak sendiri di sini adalah juga merupakan faktor yang mempengaruhi di dalam paradigma keperawatan anak, di mana untuk paradigma keperawatan anak, keperawatan di sini adalah nantinya berupa asuhan keperawatan anak. Nah, kita akan melakukan asuhan keperawatan anak ini dengan secara komprehensif. Kalau kita sudah melakukan asuhan keperawatan secara komprehensif, maka anak tersebut mudah-mudahan akan bisa tumbuh dan berkembang menjadi anak yang baik ataupun anak yang pertumbuhan dan perkembangannya menjadi optimal. Selanjutnya adalah mengenai peran keperawatan anak. Peran keperawatan anak yang pertama adalah mengenai family advokasi. Family advokasi atau juga di sini dinamakan pembelaan, di sini bahwa yang namanya keluarga ini kita itu harus melakukan upaya bersama dengan keluarga sebagai seorang perawat, di mana dengan adanya family advokasi atau pembelaan bersama keluarga, perawat itu akan bisa melakukan identifikasi kebutuhan anak. Jadi tujuan dan juga
kita bisa merencanakan mengenai intervensi keperawatan yang cocok untuk memenuhi kebutuhan anak dan juga menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan tumbuh kembang anak. Kalau kita sudah melakukan suatu family advocacy di dalam melakukan asuhan keperawatan anak, kita sudah melakukan peran sebagai seorang perawat di dalam melakukan asuhan keperawatannya. Yang kedua adalah prevention atau fasilitator. Di sini peran perawat adalah sebagai perencana, yaitu melakukan ataupun merencanakan perawatan dalam berbagai aspek tumbuh kembang, baik itu nutrisi, imunisasi, keamanan, kemudian perawatan gigi, sosialisasi, disiplin, kemudian sekolah dan sebagainya. Ini harus kita berikan kepada anak-anak supaya nantinya peran kita sebagai seorang perawat juga akan bisa memberikan suatu fasilitas kepada anak sehingga nanti harapannya kita bisa melakukan suatu pendekatan dengan baik yang pada akhirnya nantinya akan memberikan suatu pendidikan dan petunjuk sebagai antisipasi terhadap anak supaya anak nantinya bisa tumbuh kembang secara optimal. Peran perawat yang ketiga adalah health teaching. Nah, health teaching ini adalah sebagai role model bagi orang tua dan juga anak. Bagaimana merawat anak dan pengaruh kebiasaan hidup sehari-hari terhadap kesehatan anak. Sebagai health teaching, di sini seorang perawat itu mempunyai peran adalah sebagai role model. Ini sangat susah untuk bisa kita terapkan. Kadang-kadang sebagai seorang perawat kita hanya mampu ataupun pintar di dalam mengajari, tetapi di dalam role modelnya bagi orang tua ataupun anak ternyata kurang menjadikan role model yang baik. Sebagai contoh misalnya, kita memberikan asuhan keperawatan terhadap anak atau keluarga misalkan dalam hal personal hygiene. Contoh yang mudah aja adalah mengenai kebersihan kuku. Ya. Kuku itu adalah merupakan salah satu media untuk masuknya kuman, bakteri, parasit, virus, dan sebagainya masuk di dalam tubuh karena dengan kuku yang panjang di dalam tangan kita itu akan nantinya terdapat kuman-kuman yang mungkin bersembunyi di situ masuk ke dalam tubuh kita sewaktu kita makan. Nah, di sini kadang kita sudah menyarankan kepada orang tua, memberikan penyuluhan kepada orang tua, atau juga anak-anak untuk memotong kuku. Tetapi kita sendiri sebagai seorang perawat, itu kukunya masih panjang-panjang. Ya, coba kita introspeksi diri aja. Untuk mahasiswa dan mahasiswi, apalagi mahasiswa dan mahasiswi keperawatan, ini coba Anda lihat sekarang pada diri Anda sendiri. Apakah jari-jari Anda kukunya masih panjang atau tidak? Ya, kalau masih panjang-panjang berarti Anda belum bisa menunjukkan adanya health teaching ataupun role model sebagai seorang perawat di dalam personal hygiene, khususnya adalah mengenai perawatan kuku. Ya. Yang selanjutnya adalah sebagai support atau konseling. Support atau konseling ini adalah kita bisa lakukan dengan bermacam-macam. Misalnya dengan kita mendengarkan, kita melakukan sentuhan, kemudian kehadiran fisik. Hal ini dapat mendorong anak untuk mengadakan komunikasi nonverbal. Jadi nanti ketika kita melakukan asuhan keperawatan kepada pasien ataupun kepada anak, saat sudah menjadi seorang perawat, hendaknya ketika kita melakukan dinas pelayanan keperawatan di rumah sakit, saat dinas kita harusnya lebih banyak itu ada berada di samping pasien. Bukan ketika hanya sibuk operan saja, sibuk pengobatan saja, setelah itu kemudian santai-santai. Nah, inilah yang mungkin sekarang ini dalam hal support atau konseling
bagi seorang perawat peranannya itu belum optimal. Yang selanjutnya adalah mengenai therapeutic role. Ini bertugas untuk memenuhi kebutuhan baik fisik dan juga mental anak, termasuk makan, minum, mandi, BAB, BAK, kemudian pakaian dan juga keamanan sosialisasinya. Nah, dalam hal ini bukan berarti untuk therapeutic role kita bertugas memenuhi kebutuhan fisik dan mental anak itu semuanya kita berikan, itu enggak. Tetapi kita harus bisa memilah dan memilih mana yang harus kita bantu dan mana yang harus kita tidak bantu. Karena kalau pasien itu kita selalu bantu padahal pasiennya sudah bisa mandiri, artinya kita justru tidak akan bisa menjalankan perannya sebagai perawat yang berfungsi sebagai therapeutic role. Karena apa? Kita tidak menjadikan suatu pasien atau anak tersebut menjadi pribadi yang mandiri. Untuk yang selanjutnya adalah mengenai konsep asuhan keperawatan anak pada anak sehat. Nah, di dalam tema untuk konsep asuhan keperawatan anak pada anak sehat atau subtema ini, kita akan bahas terkait dengan kebutuhan asuh, kebutuhan ASI, dan kebutuhan asah. Di mana setiap anak ini membutuhkan 3 hal ini dalam kehidupan sehari-hari. Kita tidak bisa hanya memberikan kebutuhan asuh saja, di mana nantinya kita hanya fokus kepada kebutuhan fisik saja yang harus dipenuhi dalam proses pertumbuhan dan perkembangan, misalkan soal gizi, soal pencegahan penyakit, lingkungan yang sehat, pakaian, rekreasi, dan lain sebagainya. Tapi kita juga harus mementingkan ataupun juga memberikan mengenai kebutuhan ASIH, di mana kebutuhan ASIH ini adalah berdasarkan pada adanya pemberian kasih sayang pada anak ataupun memperbaiki psikologi anak. Nah, di sini kita juga harus memperhatikan mengenai kebutuhan ASA. Kebutuhan ASA ini merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi pada anak untuk mencapai tumbuh kembang yang optimal dengan memberikan stimulasi mental sejak dini. Jadi di sini itu nantinya kita juga harus memberikan suatu pembelajaran-pembelajaran, pengarahan-pengarahan yang terkait dengan mental anak supaya anak itu menjadi seorang pribadi yang punya kepribadian mental yang kuat ataupun mental yang tangguh. Untuk lingkup praktek keperawatan anak di sini itu adalah merupakan hak dan otonomi dalam melaksanakan asuhan keperawatan yang berdasarkan atas kemampuan tingkat pendidikan dalam batas profesi. Sedangkan praktek keperawatan itu sendiri adalah merupakan tindakan mandiri perawat profesional dengan melalui kerjasama secara kolaboratif dengan klien dan tenaga kesehatan dalam memberikan asuhan keperawatan. Nah, ini semuanya harus didasarkan pada kebutuhan dasar anak, yaitu kebutuhan akan tumbuh kembang anak seperti asuh, asih, dan asah. Nah, untuk lingkup praktek keperawatan anak, mungkin mahasiswa dan mahasiswi harus mempelajari dan juga harus mengerti terkait dengan undang-undang keperawatan, di mana nantinya disitulah kita akan melangkah dan kita akan melakukan tindakan berdasarkan dari hak-hak kita dan juga kewajiban-kewajiban kita yang harus kita lakukan terhadap pasien atau terhadap klien. Selanjutnya untuk perbedaan anak dan orang dewasa. Nah, kita akan mengetahui ada 4 macam perbedaan antara anak dengan orang dewasa. Yang pertama adalah dari struktur fisik. Dari struktur fisik jelas berbeda antara anak dengan orang dewasa. Yang mudah saja, kulit ya. Dari kulit, kalau pada anak-anak cenderung struktur fisiknya kulitnya adalah masih halus ya, masih lembut. Sedangkan pada orang dewasa dari struktur fisiknya kulitnya sudah mulai mungkin kasar atau bahkan bisa keriput, kering dan lain sebagainya.
Untuk proses fisiologis, ini jelas berbeda antara anak dengan orang dewasa. Kalau anak, misalkan proses secara fisiologis, itu akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Anak usia 1 bulan, 1 bulan ya belum bisa berjalan secara fisiologis, ya. Kalau orang dewasa, usianya misalkan aja 21 tahun, lebih dari 1 hari, itu ya tentunya sudah bisa berjalan. Nah, proses fisiologis ini itu akan berjalan terus sampai dengan usia dewasa yang nantinya tentunya akan berbeda-beda antara anak yang satu dengan anak yang lain. Secara fisiologis saja, hal makanan misalkan. Kalau pada bayi, makan gorengan ya tentunya bukan fisiologis, ya proses fisiologis. Kalau itu sudah patologis. Tapi pada orang dewasa, untuk makan gorengan itu ya termasuk di dalam proses fisiologis. Karena apa? Orang dewasa sudah tumbuhnya gigi udah sempurna, rahang atas dan rahang bawah sudah tumbuh semuanya, sudah bisa gigit yang keras-keras dan sebagainya. Lah kalau pada bayi ya belum bisa. Ini makanya merupakan ya proses fisiologis yang terjadi perbedaan antara anak dengan orang dewasa. Kemampuan berpikir. Kalau pada anak-anak itu kemampuan berpikirnya adalah itu biasanya kalau punya keinginan, punya tujuan ya harus dipenuhi. Tetapi kalau kemampuan berpikir pada orang dewasa itu berbeda. Keinginan boleh, tujuan boleh, tetapi masih berpikir apakah tujuan keinginannya itu akan sesuai dengan kemampuannya di dalam hal mungkin keuangan, mungkin skillnya dan lain sebagainya. Ya, ini tanggapan terhadap pengalaman masa lalu. Nah ini, pada anak-anak dan orang dewasa juga akan mengalami suatu perbedaan. Kalau pada anak-anak, tanggapan terhadap pengalaman masa lalu biasanya mempunyai kecenderungan secara teori adalah jujur. Tetapi kalau pada orang dewasa, itu tanggapan terhadap pengalaman masa lalunya adalah ada kecenderungan hal yang ditutupi ataupun dibohong. Ya, jadi ada kecenderungan untuk berbohong. Sebagai contoh misalkan, anak usia 3 tahun kemarin melakukan apa? Besok ditanya, "Dek, kemarin ngelakuin apa ya?" Apa yang sudah pernah dilakukan? Nah, tentunya anak akan menjawab, "Oh kemarin main sepeda, main mobil-mobilan, main apa, pergi kemana, ke pasar, beli apa, dan lain sebagainya." Lah ini cenderung akan berbuat jujur. Tetapi kalau pada orang dewasa ditanya, "Kemarin melakukan apa?" Kalau melakukan hal yang negatif, ditanya itu akan cenderung berbohong atau akan menutup-nutupi. Nah, inilah perbedaan antara orang dewasa dengan anak-anak, ya. Jadi di dalam tanggapan terhadap pengalaman masa lalunya juga akan mengalami sebuah perbedaan. Untuk legal etik keperawatan anak, ini ada beberapa legal etik, diantaranya adalah mengundangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, kemudian Undang-Undang mengenai pendidikan dasar tahun 2003, Komitmen Sentani tahun 2004 untuk melawan HIV/AIDS, kemudian Rencana Aksi Nasional tahun 2002 tentang penghapusan bentuk-bentuk terburuk pekerja anak, kemudian penghapusan eksploitasi seksual komersial terhadap anak, dan juga penghapusan terhadap perdagangan anak dan perempuan. Kemudian Program Nasional bagi Anak Indonesia tahun 2015 mulai diluncurkan tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 mengenai kekerasan dalam rumah tangga. Ini adalah merupakan beberapa legal etik keperawatan anak yang perlu mahasiswa dan mahasiswi pahami. Terus ada juga tentang keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang Konvensi Hak Anak yang telah diantisipasi dan juga berlaku mengikat menjadi hukum di Indonesia. Pasal 34 Undang-Undang Dasar 45 yang mengatur mengenai fakir miskin dan anak-anak terlantar itu dipelihara oleh negara, dan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak khususnya
yang berkaitan dengan perlindungan buruk anak di sektor industri formal dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 01 Tahun 1987 diantaranya adalah yang mengatur pencegahan pekerja anak dari upaya eksploitasi anak dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang peradilan anak. Terkait dengan itu, maka diatur juga pada beberapa pasal KUHP yang masih dipakai yang mengatur masalah perlindungan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana seperti pasal 45, 46, dan pasal 47 KUHP. Untuk tren keperawatan anak adalah yang pertama adalah fokus asuhan adalah promosi kesehatan melalui ambulatory care atau rawat jalan dengan penekanan pada pendidikan kesehatan atau pencegahan. Yang kedua adalah home care atau rawat inap di rumah. Jadi pelayanan kesehatan di masyarakat melalui bimbingan antisipasi, pengkajian masyarakat, kemudian discharge planning dan juga penanganan kasus di rumah ataupun masyarakat, serta peningkatan kemampuan dalam penanganan kasus dan juga komputerisasi di dalam keperawatan. Ini adalah merupakan tren keperawatan anak ke depan, supaya nantinya anak-anak kita mengalami suatu pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, dengan harapan nantinya akan bisa terjadi suatu pertumbuhan dan perkembangan anak dengan baik. Itulah sekilas tentang pengantar keperawatan anak. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bu Aris akan bermanfaat. Dan kalau ada kekeliruan, kekurangannya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Mudah-mudahan kita semuanya selalu terlindungi dari pandemi COVID-19 ini dan segera berakhir. Terima kasih.